Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang daun aglonema yang mengecil dan tumbuh tidak dengan semestinya. Kenapa ya? Pasti penasaran deh ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dan jangan di skip ya videonya supaya dapat informasi yang lebih lengkap. Oke, jangan lupa subscribe. Mungkin di antara teman-teman punya pengalaman nih, menunggu-nunggu aglonemanya muncul tunas baru ya, itu lama banget waktunya. Kapan nih muncul tunas baru? Nah, setelah muncul tunas barunya, ternyata tidak seperti yang diinginkan ya. Tunas barunya tuh kecil dan kelihatan tidak sehat seperti ini. Atau seperti ini nih. Ini saya punya Mahadewi nih. Ini daunnya tidak sama nih. Ada yang kecil seperti ini, tapi daun di sebelahnya tuh besar ya. Ini nggak sama daun yang lainnya. Kecil sebelah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daun menjadi kecil seperti ini ya. Di antaranya dari segi media tanam atau dari pemupukan, pencahayaan, dan lain-lain ya. Kita bahas nanti lebih lanjut. Nah, ternyata ini juga muncul tunas baru nih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tunas baru yang ini itu akan tumbuh normal ya. Nggak seperti daun-daun yang sebelumnya nih. Baik, langsung aja ya. Karena saya penasaran banget. Kenapa ini daun bisa kecil sebelah ya? Kita akan membongkar media tanam ya. Mungkinkah dari media tanam yang terlalu basah? Oke. Kita akan membongkar yang red stardust dulu ya. Oke, kita akan membongkar aglonema red stardust dulu nih, yang ini dulu ya. Mungkinkah dari media tanam? Karena barusan saya pegang itu memang sedikit basah ya, terlalu basah. Dan kita bongkar, barangkali ada akar-akar yang busuk ya. Karena itu akan mempengaruhi sekali terhadap pertumbuhan aglonema ini. Nah, ternyata memang basah nih. Nah, udah kita bongkar nih. Dan nanti kita akan mencucinya ya. Barangkali ada akar-akar yang busuk lainnya. Karena tadi nih, nah saya temukan akar yang patah dan membusuk. Itu tandanya media tanamnya basah ya teman-teman. Karena aglonema ini tidak menyukai media tanam yang basah dan tidak menyukai juga yang kering. Tapi aglonema ini menyukai media tanam yang lembab ya. Tidak basah dan tidak kering, tapi lembab. Nah, kita akan mencucinya. Ada sebagian akar-akar yang putih, itu berarti akarnya segar ya, masih segar sebagian nih. Sebagian lagi tadi kita temukan yang busuk. Tapi alhamdulillah nih, masih ada harapan karena masih ada akar-akar yang sehat ya teman-teman. Kita cuci sampai bersih. Dan sisa-sisa akar yang busuk tadi juga kita cuci. Kita cuci pelan-pelan aja, khawatir takut ada akar-akar yang copot nanti ya. Nah, kita pakai cairan B1 nih supaya tanaman yang tadi udah kita bongkar dan kita cuci itu kembali fresh ya, tidak stres. Kita pakai setengah tutup botol kecil yang ada di dalamnya nih untuk satu gayung ya. Oke, dan setelah itu kita rendam. Tanaman yang tadi udah kita bongkar ini kita rendam sekitar kurang lebih 30 menitan lah ya. Nah, vitamin B1 ini selain menjaga kestabilan tanaman untuk selalu fresh ya,
tidak stres setelah kita bongkar, juga sebagai ZPT ya. Nah, ini bisa merangsang pertumbuhan akar kelak. Oke. Nah, kita bandingkan dengan tunas yang satu ini nih. Nah, ini kan ada tunas baru nih yang muncul. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini adalah tunas yang sehat ya. Sudah kelihatan dari awalnya segar, dan satu tunas muncul, sementara di sebelahnya muncul tunas baru nih. Jadi ada dua tunas yang muncul, itu menandakan tanaman ini sehat ya. Dan tunasnya pun dari awal sudah kelihatan besar seperti ini. Sebelahnya juga tumbuh. Jadi sebelum dia berkembang nanti ya, itu sudah muncul tunas baru nih. Menandakan bahwa tanaman ini sehat ya, akarnya sehat. Nah, ada faktor lain juga yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan aglonema, yaitu faktor pencahayaan. Jadi, teman-teman rajin-rajinlah menjemur aglonema ini sekitar pukul 7 sampai pukul 9 pagi ya. Nah, pengaruhnya yaitu selain mencerahkan daun, jadi kalau kita rajin menjemur nih, daun itu akan kelihatan cerah nantinya, akan keluar warnanya. Selain itu juga jam-jam segini tuh pas banget buat tanaman berfotosintesis, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, kita sekarang akan mengganti potnya ya dengan pot yang baru. Ukurannya lebih kecil ya teman-teman. Kalau yang tadi nih, yang putih tadi itu ukurannya sekitar 15. Kalau yang hitam ini ya kurang lebih 12 ya. Jadi kita pindahkan ke pot yang lebih kecil aja, dan kita kasih arang ya bawahnya. Kita kasih arang boleh, batu bata atau pecahan genteng juga boleh ya. Dan kita isi dengan media tanam yang baru, yang lebih kering. Kalau tadi kan basah banget ya, itu akan membuat akarnya menjadi busuk. Nah, kalau sekarang kita ganti yang baru ya. Nah, ini akarnya pas nih, cukup segini. Dan jangan tempatkan pada pot yang besar ya, karena nanti pertumbuhannya itu akan ke akar. Jadi akarnya bakalan banyak tuh menuhin potnya. Nah, sementara kalau kita tempatkan pada pot yang kecil, nanti pertumbuhannya akan ke daun ya, memperbanyak daun. Oke, kita isi dengan media tanam yang baru. Nah, udah jadi. Mudah-mudahan nanti tunas barunya akan lebih baik ya dari tunas yang sekarang. Dan kita tempatkan dulu pada tempat yang teduh dulu ya, jangan langsung terkena sinar matahari. Nah, kita siram. Ini bekas rendaman air B1 tadi jangan dibuang ya, kita siram aja ke sini. Nah, ini pertanda media tanam yang poros ya, tuh airnya netes-netes keluar gitu, tidak mengendap di dalam, berarti medianya poros ya, bagus ini medianya. Nah, kita tidak akan menyiramnya lagi sampai sekitar kurang lebih 5 hari ya, atau sampai medianya terlihat agak kering. Karena kalau keseringan disiram itu nggak baik ya, nanti medianya basah terus dan akarnya bakalan busuk. Oke, itu dia sedikit tips dari saya bagaimana mengatasi daun aglonema yang tumbuh tunas barunya tuh tidak sehat ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.